Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Novalina, guru bidang studi fisika di SMK Mafilud Duror 2 Jember. Saya sedang melaksanakan PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah. Berikut adalah video pembelajaran PPL Aksi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ketua kelas di mana ketua kelas? Sebelum kita mulai pelajaran ini, kita berdoa bersama-sama. Dimulai. Hari ini masuk semua? Ya. Siapa yang tidak masuk? Sultan. Kenapa Sultan? Kita doakan mudah-mudahan segera sembuh ya, biar bisa belajar lagi di kelas ini. Kemarin kita sudah belajar tentang tekanan hidrostatis. Untuk mengulang pembelajaran yang kemarin, Bu Guru di sini punya video pembelajaran tentang bendungan Sungai Sampean Baru. Kalian simak video berikut ini. Kita melihat barusan pada struktur bangunan bendungan sungai tersebut, dindingnya semakin ke dalam dibuat semakin menebal. Masih ingat kenapa kemarin kita sudah belajar tentang tekanan hidrostatis ini? Alasannya kenapa dibuat dindingnya semakin ke bawah semakin menebal? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, supaya tidak mudah jebol. Pinter Salman. Salman berarti ini belajar ya. Yang lain sudah lupa ya pelajaran kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Pascal. Nah, hukum Pascal. Tujuan pembelajaran hari ini, kenapa kita harus belajar hukum Pascal? Yang pertama, melalui video penerapan hukum Pascal dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, siswa dapat menjelaskan prinsip hukum Pascal dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menerapkan persamaan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan eksperimen lab virtual berupa PET simulasi, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara gaya tekan dan gaya angkat dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah melakukan eksperimen lab virtual berupa PET simulasi, peserta didik dapat menuliskan data hasil percobaan ke dalam tabel dengan benar. Kemudian yang kelima, setelah menganalisis data percobaan, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan hukum Pascal di depan kelas dengan percaya diri. Nah, sekarang Bu Guru punya video pembelajaran lagi. Belajar fisika menyenangkan kan? Ya, karena kita bisa melihat video-video pembelajaran. Ini ada video pembelajaran tentang penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian simak video berikut ini dengan baik.
Karena Ada mesinnya. karena ada mesinnya, mesin pompa hidrolik gitu ya. Ya, untuk membuktikan itu kita akan melakukan eksperimen di lab virtual. Kalian duduk di tempat duduk dengan kelompok kalian masing-masing yang sudah ditentukan kemarin. Ini adalah LKPD, lembar kerja peserta didik. Saya bagikan satu persatu, nanti akan didiskusikan. Sebelum kita melakukan praktikum, Bu Guru masih punya satu video lagi tentang hukum Paskal. Kalian simak baik-baik. Saat kalian pergi ke tempat pencucian mobil, pasti kalian melihat bagaimana sebuah gelang kecil dapat menaik turunkan sebuah mobil yang beratnya mencapai 1 ton. Pernahkah kamu berpikir bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Ini disebut mesin hidrolik. Tahukah kamu bagaimana mesin hidrolik dapat bekerja? Ternyata mesin hidrolik menggunakan hukum Paskal. Apa sih hukum Paskal itu? Hukum Paskal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Baik, itu adalah video tentang hukum Paskal. Di sana sudah dijelaskan asal-usul hukum Paskal, kemudian bunyi hukum Paskal. Sebutkan hukum Paskal, coba sebutkan. Angkat tangan. Coba Asif. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Ada gambar 2 pipa penghisap. Yang sebelah kiri itu adalah pipa yang paling kecil, kemudian sebelah kanan itu adalah pipa penghisap yang besar. Itu ya. Ketika ada gaya tekan yang diberikan pada luas penampang pertama, kita sebut dengan A1. Itu akan ada tekanan. Ketika ada gaya, berarti akan ada tekanan yang diteruskan ke segala arah. Sehingga dirumuskan P1 berarti P1 sama dengan P2, berarti F1 per A2 sama dengan F2 per A2. Yang ada pada pipa penghisap kecil, kemudian A2 itu adalah luas penampang pada penghisap yang besar. Gitu ya. Ada pertanyaan mengenai hukum Paskal? Kalau tidak ada, berarti sudah memahami apa itu hukum Paskal dan persamaan hukum Paskal. Gitu ya. Nah, ini Bu Guru sudah menyiapkan hadiah. Hadiahnya adalah contoh soal. Ya, contoh soalnya bisa dilihat di layar, itu ya. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah tabung U yang berisi zat cair dan diberi penghisap. Agar penghisap tetap seimbang, maka beban F2 yang harus diberikan adalah, yang ditanya adalah berapa gaya angkatnya. Berarti yang ditanya adalah F berapa? F2. Coba kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompoknya. Silahkan dikerjakan. Boleh berdiskusi dengan kelompoknya ya. Berbicara boleh, berdiskusi dengan kelompoknya. Kelompok 1 sudah selesai? Ya, Kita dikerjakan di depan kelompok 1. Jadi yang benar adalah F1. Gitu ya? Kemudian A1, luas penampang yang pertama berarti A1. Satunya ditulis, diuraikan terlebih dahulu, jangan langsung jawabannya. Nanti ketika post test, kalau jawabannya langsung, nilainya tidak maksimal. Itu 800 dibagi 3. Berapa? 18 dibagi 3. 18 bagi 3, 6. Salman menjawab 6. Jadi beban F2 yang diberikan sebesar 600. Kalian sudah ada LKPD di depan kalian.
Kemudian di komputer kalian itu juga ada handout tentang penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa membaca handout yang ada di komputer kalian. Sudah disiapkan. Silahkan dibaca. Sekarang kita akan melakukan eksperimen di lab virtual berupa PET simulasi, yaitu simulasi hukum Pascal. Silahkan kalian baca langkah kerja yang ada di LKPD. Bagaimana tabung pompa hidrolik yang kecil bisa mengangkat bagian mobil yang berat ketika di tempat pencucian mobil? Nah, kalian jawab bagaimana pendapatmu. Tulis di LKPD kalian. Boleh berdiskusi. Boleh berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Perhatikan ke layar di depan. Ini adalah lab virtual percobaan hukum Pascal. Bagian off pada menu atmosfer. Kita klik off pada menu atmosfer. Kalau berbahasa Indonesia di komputer kalian berarti nanti diklik yang mati, seperti itu ya. Kemudian lalu berikan checklist pada kotak ruler. Ruler itu penggaris. Kotak grid juga dicentang. Kita ubah menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Tempatkan ruler atau penggaris ya di tengah antara fluida kiri dan fluida sebelah kanan. Kemudian tarik pressure meter. Pressure meter ini adalah alat untuk mengukur tekanan. Kemudian masukkan beban 250 kg. Kemudian dicatat di tabel pengamatan. Nilai tekanan sebelum diberikan beban ditulis di tabel pengamatan. Setelah diberi beban 1000 kg, cairan yang ada di pipa kanan itu mengalami gaya angkat. Berapa senti? Berapa? 18. Iya, 18 cm. Cairannya terangkat sejauh 18 cm. Ada perkiraan kenaikan fluida air 19 cm begitu ya. Kemudian dengan mengganti cairannya dengan gasolin dan madu. Lakukan percobaan sesuai dengan langkah kerja di LKPD. Dilanjutkan presentasi ya, datanya sudah dianalisis kan ya? Oke, datanya sudah dianalisis, kemudian juga sudah diisi kesimpulannya di LKPD, sudah ya? Oke, sekarang akan dilanjutkan presentasi dimulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Aziz, perwakilan dari kelompok 1. Lalu berdasarkan tabel hasil pengamatan, bagaimanakah tekanan yang dialami oleh pressure sebelah kiri dan pressure sebelah kanan? Tekanan pada luka kiri yang nilainya sama dengan tekanan pada luka kanan. Kesimpulan yang kami dapatkan dari keseluruhan hukum virtual adalah kita dapat memahami bagaimana mobil yang berat bisa terangkat tabung pompa hidrolik. Mobil yang berat bisa terangkat karena adanya tekanan angin yang dilakukan oleh kinerja kompresor. Maka hidrolik cuci mobil itu mampu mengangkat beban seperti mobil. Mungkin dari pada kelompok ini bertanya, persilakan. Silakan Fikri, sampaikan pertanyaannya yang keras biar temannya mendengar. Mengapa gasolin kenaikannya lebih tinggi daripada zat cair lainnya?
Karena gasolin memiliki massa jenis yang lebih rendah daripada air dan madu. Oke, dijawab oleh kelompok 1 karena gasolin itu apa? Bahan bakar ya, bahan bakar. Karena massa jenisnya lebih rendah daripada massa jenis air dan madu. Gitu ya. Di percobaan kita sudah mengukur tekanan pada pipa penghisap kecil dan pipa penghisap besar. Jadi kalau di pompa hidrolik di tempat cucian mobil ada penghisap kecil dan ada penghisap besar. Nah, yang penghisap besar itu yang mengangkat bebannya, yang mengangkat mobil, gitu ya. Nah, kemudian juga kita sudah melakukan percobaan dengan memberikan gaya tekan sehingga muncullah di situ tekanan. Kalian sudah mengukur tekanannya kemarin masing-masing beban. Ketika bebannya diberi 250 kg, tekanannya akan berubah, ya kan? Akan semakin besar sebelum pemberian beban. Begitu ya. Kemudian ditambahkan lagi menjadi 500, akan naik lagi tekanannya. Begitu kan ya? Kemudian diberi beban lagi akan naik lagi. Ya, gaya angkatnya akan naik lagi. Kemudian yang penghisap kecil dia akan menekan diteruskan oleh fluida zat cair tersebut oleh fluida ke segala arah, akhirnya muncullah gaya angkat pada penghisap pipa yang besar. Jadi berdasarkan data hasil pengamatan, hubungan gaya tekan dengan gaya angkat adalah berbanding lurus. Semakin besar gaya tekannya, maka semakin besar pula gaya angkat yang ada pada pipa sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan data hasil pengamatan, pemberian beban mempengaruhi kenaikan fluida pada pipa sebelah kanan. Ya kan ya? Kemarin sudah dicatatkan di data di hasil percobaannya, di tabel pengamatannya. Semakin besar beban yang diberikan, kenaikan fluidanya gimana? Semakin tinggi. Semakin besar beban yang diberikan, kenaikan fluidanya itu akan semakin tinggi. Nah, dari percobaan kemarin, fluida yang mengalami kenaikan paling tinggi, fluida apa? Gasolin. Fluida gasolin. Gasolin itu naik berapa senti kemarin di percobaan? 22 senti. Kemudian setelah gasolin ada apa? Setelah gasolin air. Air mengalami kenaikan berapa senti air? 19. Kemudian kita juga praktikum madu. Madu mengalami kenaikan berapa senti? Berapa? 16. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa gasolin itu kenaikannya lebih tinggi? Karena massa jenis gasolin itu lebih rendah daripada massa jenis air dan massa jenis madu. Nah, itulah sebabnya kenapa rem hidrolik itu pakai minyak, karena massa jenisnya lebih rendah, lebih cepat ya memberikan tekanan ke segala arah, gitu ya. Kesimpulannya, jadi pada pompa hidrolik itu ya ada dua penampang, ada dua pipa dengan luas penampang yang berbeda, ya. Jadi ada luas penampang yang kecil itu diberikan tekanan berupa udara dari
kompresor. Itu diberikan gaya tekan oleh kompresor, kemudian diteruskan oleh fluida itu, akhirnya muncul gaya angkat. Gitu. Kalau mobilnya mau turun, berarti anginnya dikeluarkan, berarti mobilnya nanti turun. Seperti itu cara kerjanya pompa hidrolik ya. Itu menerapkan hukum Pascal. Ketika ada tekanan, maka akan diteruskan ke segala arah dengan tekanan yang sama besar. Itu Bu Guru punya hadiah untuk kelompok yang sesuai dengan percobaan mengerjakan soal. Ya, ini semua hadiahnya ini ya, semua kebagian ini ya. Hadiahnya selanjutnya kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Silahkan dipelajari terlebih dahulu, dibaca-baca untuk pembelajaran selanjutnya. Gitu ya? Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah, Bu Guru. Jika ada salah, jika ada tingkah laku Bu Guru yang salah, mohon dimaafkan. Baik anak-anak, hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran hukum Pascal. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Baik, sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.